Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kulawi Selatan, Bapak Rudolf Julio SE MSI. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kulawi atau yang diwakili oleh Bapak Tanwil Malihat selaku Sekcam Kulawi. Yang kami hormati Kepala Seksi Evaluasi Das Palu Poso Bapak Solehudin Esos MP. Yang kami hormati seluruh kepala desa yang hadir, Kepala Desa Gimpu Bapak Yones Mantili. Yang kami hormati Bapak Kades Pili Mangku Jawa Bapak Ferry Miti. Kami hormati Bapak Kades OO Parese Bapak Hendrik SPD. Yang kami hormati Bapak Kades Namo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kades Salua atau yang mewakili, serta seluruh Fasdes dan anggota kelompok yang telah hadir. Selamat datang di dalam acara sosialisasi klaster Kulawi dan Kulawi Selatan, kegiatan hutan rakyat dan agroforestry BPDAS HL Palu Poso tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang saya hormati tentunya Bapak Camat Kulawi Selatan yang boleh hadir di tengah-tengah kita dalam agenda sosialisasi klaster wilayah Kulawi dan Kulawi Selatan pagi ini. Dan juga yang saya hormati Bapak di samping kiri, saya mohon maaf saya tidak menyebut nama karena memang saya tidak tahu namanya. Jadi saya mohon maaf Bapak dari teman dari kawan dari Balai Taman Nasional Bangkai atau BPDAS. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bisa menyebut nama karena memang saya tidak tahu. Yang juga saya hormati di samping kiri yang paling dekat dengan saya secara jabatan, beliau adalah sebagai Sekcam Kulawi Selatan Kulawi, kalau dulu sebagai kasih pemerintahan kalau tidak salah di Kulawi Selatan. Tentunya saya sangat bangga beliau hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, dan juga saya sangat-sangat bangga, saya sangat menghormati semua tim sosialisasi yang boleh memberikan materi-materi yang akan kita lalui selama kita ada di balai pertemuan atau di Pospindu Desa Gimpu ini. Juga yang saya sangat
bangga, juga saya senang, saya menghormati kepada kawan-kawan seperjuangan, Kepala Desa O Parese, Kepala Desa Pili Mangkujawa, ada Kepala Desa Salua, kalaupun dia mewakili, kemudian Kepala Desa Namo merangkap di samping kiri saya tadi, dan juga mungkin ada Kepala Desa Moa, dan juga mungkin ada kepala desa yang lain yang terundang pada saat ini. Saya tidak sempat melihat atau tatap muka dari pagi tadi, saya mohon maaf, tapi semuanya saya sangat bangga, saya sangat menghargai atas kehadiran kita semua di tengah-tengah acara yang akan kita lalui pada sepanjang agenda sosialisasi pada saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya selaku pemerintah Desa Gipo mohon maaf kalaupun kesederhanaan ini bukan karena sengaja, tapi karena keadaan yang seperti ini. Nanti ke depan baru kita bisa berbuat yang sekemampuan kami. Dan selanjutnya, sekali lagi saya mengatakan, kita dari kesemua undangan ataupun hadirin yang hadir saat ini, kami sangat bangga, sangat senang sekali boleh kita hadir di acara sosialisasi klaster Kulawi Selatan pada saat ini. Dan saya percaya dalam kegiatan ini kita semua diberkahi dengan kekuatan kesehatan sempurna dari Yang Maha Kuasa Tuhan yang selalu akan memberikan kita kemampuan dalam mengikuti materi-materi yang akan kita ikuti sebentar. Nah, oleh karena itu, mari kita gunakan dengan baik. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mohon maaf atas fasilitas yang mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi mari kita mengikuti materi-materi dengan benar. Oleh karena itu saya percaya kita akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Kulawi Selatan, Bapak Rudolf Ciloy, SEMSI. Yang terhormat Bapak Camat Kulawi atau yang mewakili Bapak Tandir Malihat selaku Sekcam dan juga selaku PJ Kades Namo. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gimbo, Bapak Yonas Pantaili, Kepala Desa Pili Mangkujawa, Bapak Ferik Miti, Kepala Desa OO Parese, Bapak Hendrik SPD, Kepala Desa Moa atau yang diwakili oleh Bapak Sekdes yaitu Bapak Devi Matius, Kepala Desa Salua atau yang mewakili Bapak-bapak ketua kelompok tani dari 7 kelompok tani di Desa Salua, Namo, Pili Mangkujawa, Moa, OO Parese, dan Desa Gimbu. Juga teman-teman fasilitator desa, ada koordinator Fasdes namanya Pak Mario duduk di depan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita berharap bahwa pertemuan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Di kantor kami fokus pada kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pencegahan banjir tapi melalui kegiatan penanaman. Jadi fokusnya pada kegiatan yang sifatnya pengelolaan daerah aliran sungai. Nah, untuk fokus pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan penanaman di hutan rakyat dan juga agroforestry. Beberapa Bapak Ibu pengurus kelompok tani telah kami undang ke Palu pada pertengahan bulan Agustus, dan saya yakin Bapak-bapak Ibu pengurus kelompok tani dengan didukung oleh fasilitator desa telah menyampaikan hasil pembicaraan yang ada di Palu.
Dan pada hari ini kami laporkan kepada Pak Camat dan juga Pak Kades yang hadir bahwa kegiatan hari ini sebenarnya adalah rangkaian kegiatan lanjutan. Yang total dari keseluruhan itu namanya kegiatannya Forest Program 3 yang dilaksanakan untuk mendukung kelestarian cagar biosfer Lorelindo, atau mungkin secara lebih sederhana adalah kelestarian Taman Nasional Lorelindo. Nah, program Forest Program 3 itu saya yakin Bapak Ibu sudah sebagian mengetahui bahwa itu adalah program kerjasama antara Indonesia dengan Jerman yang durasi programnya dilaksanakan mulai 2017 sampai dengan 2023. Nah, kegiatan ini yang tahun ini sudah memasuki tahun keempat, dan makanya kalau sosialisasi mungkin sudah banyak sosialisasi. Dan kantor yang terlibat ada 3 Bapak. Yang pertama dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, yang kedua dari BPDAS-HL Palu Poso, yang ketiga dari BPSKL Sulawesi. Kenapa kami harus menyampaikan ini? Karena sebenarnya kegiatan Forest Program 3 secara sederhana dipahami adalah kegiatan pembangunan pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, ini mitra saya ini Camat Kulawi, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekcam Kulawi, yang sekaligus juga sebagai pejabat Kepala Desa Namo. Beliau ini keliling sudah desa di Kulawi, dia jadi pejabat kepala desa. Ini luar biasa ya. Kemudian yang saya hormati Kepala Desa Gimpu, yang saya hormati juga Kepala Seksi Evaluasi BPDAS-HL Palu Poso, yang juga tadi sudah menyampaikan pengarahan kepada kita. Yang saya hormati para kepala desa yang kebetulan desanya menjadi desa binaan nanti, baik dari Kulawi, kalau tidak salah tadi berdasarkan informasi dari Kulawi ini 2 desa, yaitu Desa Salua dan Desa Namo. Kemudian Kulawi Selatan ini 4 desa kalau tidak salah, atau 6 desa, 4 desa. Dan yang saya hormati ini saudara-saudara saya para kelompok tani ini, baik dari Kulawi Selatan, dan juga ada ini kelompok tani dari Kulawi, umpi-umpi kelompok Kulawi lah, Lokoi Namo, Lokoi Salua, dan juga umpi Kuto Paling Kabawai dari Desa Kulawi Selatan, umpi Kukai Moa, yang ada juga pada kesempatan ini. Kemudian secara khusus kami menyampaikan kepada yang terhormat juga para pemateri nanti yang akan menjadi narasumber sekaligus juga nanti memberikan materi pada sosialisasi pada pagi hari ini. Kami harapkan nanti melalui sosialisasi para petani boleh memperoleh manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Sebelum kita mulai nanti, pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi hutan rakyat dan agroforestry. Nah, ini bahasa Pipi Koro ini, agroforestry, bahasa Uma atau baik dari klaster 2 klaster ini, klaster Kulawi dan Kulawi Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Jadi kalau kita lihat ini materi ini ada 2, yaitu terkait dengan pemahaman agroforestry dan hutan raya. Nah, seharusnya kita duduk ini supaya masyarakat bisa paham barang ini. Apa itu agroforestry dan apa itu hutan raya. Nah, agroforestry ini kalau tidak salah tadi berdasarkan bisik-bisik dari sebelah ini, bagaimana pengelolaan sumber daya ini, sumber daya alam ini terkait dengan penanaman pohon,
dan juga bagaimana penanaman tanaman pertanian. Nah, itu nanti agroforestry. Nah, kita tahu contoh paling kecil adalah di Kabupaten Gunung Kidul ini, satu kabupaten ini sulit kita mendapatkan air. Jadi lahan perkebunan di sana itu cuma mengandalkan yaitu pada saat musim penghujan. Kemudian muncullah satu program melalui kegiatan KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu dari Fakultas Kehutanan. Mereka menghijaukan itu lahan di Kabupaten Gunung Kidul itu selama kurang lebih 7 tahun. Yang kemudian Gunung Kidul itu kita tahu bahwa walaupun lahan kritis yang dulunya, jadi dengan ditanami pepohonan itu membuat humus tanah, yang kemudian Gunung Kidul itu salah satu pemasok sayuran terbesar di kawasan Jawa Tengah. Ini para petani ini betul-betul memanfaatkan peluang-peluang di wilayah kita ini, memanfaatkan yang namanya lahan-lahan di wilayah kita ini, apalagi ada bantuan-bantuan dari dinas-dinas terkait. Kami juga dari Balai Taman Nasional juga dapat bantuan, bahkan ada program-program pemberdayaan dilakukan oleh Balai Taman Nasional, termasuk juga pengelolaan kawasan wisata kita ini, kita mendapat bantuan dari Balai Taman Nasional. Harapan kita ini kita membangun sinergitas di antara semua lini pemerintahan, baik di kecamatan maupun juga di lintas sektor, sehingga dengan demikian peran kita untuk bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat petani ini bisa terwujud. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan kepada para petani ini, tadi saya sudah menyampaikan bagaimana meningkatkan mutu, kualitas ini. Juga kita perlu merubah mindset kita, cara pandang kita, kemudian pola kebiasaan kita. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi harapan kami, mari kita menjadi petani yang betul-betul profesional menjadi petani, sehingga mutu, kualitas itu bisa kita jaga. Nah, dan akhirnya kami atas nama pemerintah kecamatan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa membuka secara resmi sosialisasi hutan rakyat dan agroforestry klaster Kulawi dan Kulawi Selatan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang berada dalam kerajaan surga, di saat yang indah ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Bersama-sama kami bersyukur padamu untuk berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga damai sejahtera itu telah menjadi bagian kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan sosialisasi. Bapa di surga, kami manusia tidak mampu, tetapi kami mengundang Roh-Mu Kudus bersama dengan kami, supaya apa yang kami laksanakan di tempat ini bermanfaat di dalam kegiatan-kegiatan kami. Bagi para pemateri, bahkan kami peserta, Tuhan kiranya berkenan menolong kami, memberikan kesehatan sempurna dan kemampuan untuk mengikutinya. Bapa di surga, kami pertaruhkan kehidupan kami, bahkan kegiatan ini ke dalam kuasa-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Untuk mengenai pelaporan, setiap kegiatan itu harus ada laporannya. Kayak kemarin kita kegiatan penanaman pasgrowing, itu kan ada pelaporannya. Saya kalau yang terkait dengan kelompok itu nanti kelompok itu utamanya ini aja. Itu Mas Ali jangan sampai sini itu feedback, agak merah yang sedikit. Nah, kalau yang pelaporan nanti difasilitasi oleh fasilitator desa. Jadi fasilitator itu membantu pelaporannya. Tetapi bagaimana pelaporan itu bisa bagus? Pertama, pekerjaannya betul-betul sudah dijalankan.
Nah, pekerjaan itu sudah dijalankan artinya apa? Kalau mau buat persemaian berarti bentuk dari persemaian itu sudah ada. Di foto. Yang kedua penyiapan pupuk. Penyiapan pupuk oleh kelompok itu juga harus ada. Nanti yang perlengkapannya juga di foto. Terus yang kedua kegiatan-kegiatannya di foto didokumentasikan sebagai laporan. Nah, kapan itu laporan itu dibutuhkan? Pertama setelah pembayaran tahap 1. Setelah tahap 1 50%, itu harus ada laporan senilai dana tahap 1. Yaitu untuk yang ini di atas ini. Setelah ada laporannya, baru kita cairkan tahap 2. Setelah laporan tahap 1 berarti ada pencairan tahap 2. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah terlalu pusing bagaimana format laporannya, karena nanti yang membantu pelaporan itu adalah dari fasilitator desa. Yang perlu bapak ibu kerjakan sebenarnya apa? Setelah mencairkan uang, kompak dengan anggota bekerja bersama-sama itu. Nanti untuk dokumentasi apa segala dibantu oleh fasilitator desa. Jadi laporannya ada laporan, ada foto-fotonya, seperti persis yang ada pelaporan penanaman kasbro. Jadi kita minimal membuat laporan 3 kali, setelah tahap 1 mau ke tahap 2, setelah tahap 2 mau ke tahap 3, dan setelah tahap 3 ada laporan akhir kegiatan tahun ini. Itu untuk pelaporan. Terus apalagi yang kita belum bahas dari materi bukan tata waktu sudah, kontrak kerja ada yang belum dipahami atau ada yang kontrak kerja itu kan misalnya laporan ini sudah kontrak kerja ada yang perlu dibahas lagi tidak ya? Saya tanya minimal dari ketua kelompok, ada nggak ketua kelompok yang mengurus kelompok, karena siapa tahu nanti pada saat ada pemeriksaan kami ada pemeriksaan langsung ke desa tapi tidak ada. Itu jadi pemerintah kelompok bisa memberikan jawaban. Terus yang kedua, siapa tahu nanti ada lomba kelompok tani di tingkat kabupaten Sigi atau Pak Camat mau ada lomba kelompok tani gitu. Oh ini Pak, kami punya riwayat kegiatan kelompok tani sudah mulai tahun sekian, ya kan? Cuma mulai tahun 2020, padahal lombanya di tahun 2025 atau 2030 gitu. Jadi ada arsipnya. Jadi nanti yang bantu saya di kantor ngambil kontrak kerja ini yang pakai baju putih namanya Pak Irwanto. Nanti mungkin Pak Irwanto bisa membantu untuk menyampaikan ke Fasdes, baru nanti dari Fasdes menyampaikan lagi ke kelompok tani. Nah, isi kontrak kerja itu para pihak yang menandatangani kontrak kerja, para pihak. Jadi yang membuat perikatan kerjasama itu saya dengan ketua kelompok. Saya sebagai perwakilan dari Jogedas membuat kontrak kerja dengan ketua kelompok. Ketua kelompok mewakili semua anggota. Yang kedua tadi jenisnya apa saja? Jenisnya sudah diuraikan tadi. Ada yang jadi putih, ada yang apa. Terus luasannya berapa satu kelompok? Jenis bibit. Yang ketiga luasan kegiatan. Yang keempat nilai dana kegiatan. Nilainya kan tadi sudah saya jelaskan satu kelompok berapa. Terus tahapan pembayarannya. Tahapan pembayarannya kan 3 tahap, tahap 1 50, tahap 2 30, tahap 3 20. Terus yang keenam tata waktu. Tata waktu kegiatan di dalam kontrak kerja disebutkan kegiatan dimulai bulan September. Di
dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi penyiapan bibit, penyiapan pupuk, penyiapan sarana prasarana kerja itu sampai dengan akhir tahun ini harus sudah sedapat mungkin sudah selesai. Terus nanti dalam kontrak kerja itu biasanya ada ketentuan-ketentuan perubahan kalau misalnya ada yang perlu dibaiki apa. Ketentuan perubahan ya tadi misalnya ada perubahan jenis, itu nanti ada tim yang akan datang lagi ke kelompok itu sampai dengan tahun 2023 Pak. Jadi nanti masih didampingi oleh fasilitator desa ini sampai 2023. Nah kita menyebutnya di tahun 2020 itu P0. P0 itu adalah tahun dilaksanakan. Kedua P1. P1 itu pemeliharaan tahun pertama. Terus yang kedua itu P2, pemeliharaan tahun kedua. Yang ketiga itu P3. P3 itu bukan temannya PKB sama Golkar ya. Dulu kan ada P3 sama PDI sama Golkar. P3 itu pemeliharaan tahun ketiga. Jadi kontrak ini berkelanjutan minimal sampai 4 tahun. P0 dimulai tahun ini dengan bentuk kegiatan tadi menyiapkan bibit, menyiapkan pupuk, menyiapkan apa. Nah, bibit itu nanti pada saat menanam, mana-mana yang besar duluan boleh ditanam duluan, tidak harus menunggu semuanya sama. Tapi pada saat menanam itu sudah direncanakan, misalnya tanaman kayu-kayuan di mana, tanaman kopi di mana, tanaman kakao di mana, tanaman ketan di mana. Jadi tidak harus menunggu bibitnya semua ada dulu, tapi sudah disemaikan yang sudah bisa dulu boleh ditanam dulu. Yang siap tanam bayur dulu ya ditanam bayur dulu, sepakat dulu sepakat. Jadi sudah dulu. Tapi bagaimana dengan kami desa terjauh Pak? Sedangkan ini bibit jati saja 3.000 sekian ini harus kami cari. Tidak ada di Moa ini jati, ada di Moa mungkin dihitung dengan jari saja Pak. Sedangkan 2 kelompok. Kalau dua-dua cari 3.000 berarti 6.000 lebih, hampir 7.000. Jadi kalau bisa Pak, macam ini tadi Bapak bilang di bulan pertama Oktober kami macam kelompok kami, kalau bisa dikasihlah tengah waktu Pak. Karena kalau cuma membuat persemaian, kami pulang bisa langsung kami bikin jadi Pak besok. Cuma ini masalah bibit. Bibit ini jati kalau macam desa lain mungkin ada di sekitar mereka. Macam kami Pak di Moa ini susah memang kalau masalah bibit. Jadi kalau bisa macam itu pembibitan ini dikasih tengah waktu lah kami Pak. Terima kasih. Target minggu kedua hanya sampai targetnya minggu keempat. Berarti sampai awal November tidak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi ini kan persoalan masing-masing kelompok beda-beda. Kayak kemarin penanaman pas growing itu kan targetnya akhir Agustus. Tetapi bapak-bapak ibu mungkin menanamnya ada yang di bulan September. Saya marah nggak marah. Karena saya juga memaklumi karena di selain pekerjaan ini juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain baik di keluarga maupun di masyarakat. Kadang-kadang kita merencanakan hari ini tapi ada pesta tetangga, belum lagi ada kedukaan, belum lagi ada apa lagi kan. Orang namanya kita hidup di desa itu kan satu seninya kan. Oh Parese. Ya untuk kesempatan ini kami ucap terima kasih. Kalau saya tidak salah, kami minta maaf ini karena ketua tidak ada ini kehalangan. Kalau saya tidak salah sudah 5%. Bantu untuk nambah. Ya. Apa kendalanya Pak? Ya mungkin anggotanya kurang waktu barangkali atau bagaimana bisa tidak tahu, sehingga saya katakan begini, ya memang ini kendala juga itu sementara seperti itu barangkali.
Oke, terima kasih. Kemarin kami menanam sudah selesai, cuman masih ada yang mati juga, tapi sementara dalam proses sulaman. Kendalanya pisang kemarin, pisang dengan kelor yang agak Oh, sudah 95%. Tinggal 5% penambahan yang kurang termasuk kelor. Karena bahan bakunya dari sana kurang. Kami mengambil dari dataran Gimpu. Terima kasih. Berarti hanya sebagian kecil yang menanam atau semua anggota menanam? Mohon maaf, nanti kira-kira dalam 1 hektar itu berarti isinya apa? Ada jati putihnya, ada kopinya, ada alpukatnya, ada kemirinya, ada coklatnya, atau mungkin Kelompok kreatif Bang Gimpu sudah melakukan penanaman sudah 90%. Kendala kami karena anggota kami sementara dalam pelaksanaan pembangunan simulan. Ya, terima kasih. tapi saya yakin semua yang hadir ini bisa juga menyampaikan ke anggota yang tidak hadir. Saya mencatat seperti ini nanti saya rekap lagi Pak di kantor. Jadi hari ini saya sudah memberikan semua rekomendasi pencairan kelompok ke Pak Mario, dan Pak Mario meyakinkan ke saya bahwa meskipun ini ada yang masih 90, ada 95, ada yang mungkin di bawah itu, tetapi Pak Mario meyakinkan saya bahwa semua kelompok bertanggung jawab menyelesaikan kegiatannya. Jadi dinamika kekurangan bahan atau apa, saya harap tidak menjadi kendala dalam menyelesaikan kegiatan. Dan nanti saya juga mengharap teman-teman Pasdes bisa melakukan proses dokumentasi visual untuk mungkin kita juga buat video mengenai penanaman apa itu fast growing. Jadi fast growing itu memang kemarin itu kan kesepakatannya adalah tanaman-tanaman yang punya nilai manfaat ekonomi cepat, meskipun sebenarnya penanaman fast growing itu tidak semuanya adalah jenis tanaman berkayu. Kita boleh nanam jahe, bahkan pisang, bahkan pepaya, kelor, terus apalagi kayu Jawa juga ada sebagiannya, gamal, mungkin gamal mungkin untuk pakan ternak ya, kelor untuk bikin sayur, pisang juga bisa dipanen pisangnya, pepaya dipanen pepayanya, jahe dipanen jahenya gitu. Nah, saya tidak akan nagih hasilnya, tetapi bahwa ketika ini sudah dilaksanakan mudah-mudahan memberikan manfaat ke semua Bapak Ibu semua sebagai penanam. Dan kemarin juga sudah ada format nanti bahwa yang menanam mendapatkan nilai insentifnya. Jadi itu ada tanda tangan masing-masing orang bahwa yang daftarnya itu ada sudah. Intinya terkait dengan kegiatan fast growing, saya harap Bapak Ibu sudah memahami, sudah melaksanakan, dan secara bersama-sama akan menyelesaikan. Kita saling percaya Pak, karena di sini saya punya banyak pendamping, ada 8 pendamping, dan saya yakin mereka juga intent ke kelompok tani. Ini sekedar review untuk terkait fast growing. Yang kedua terkait dengan penanaman HR dan agroforestry. Di sini memang ada penyebutan hutan rakyat dan agroforestry. Yang masuk kategori agroforestry itu kelompok tani Bimoa yang luasnya 20 hektar itu yang karu hijau ya. Nah, terus yang di Moa lagi kelompok tani Sinar Lampu luasnya 50 hektar. Terus kelompok tani Parese Mokombo Indah 20 hektar. Kelompok tani Salua 25 hektar. Terus itu yang masuk di kategori agroforestry. Yang masuk di kategori hutan rakyat itu kelompok tani Gimpu. Yang di Gimpu ini kelompok tani apa tadi? Mangkilo Indah 20 hektar.
sama kelompok tani Pilih Mangku Jawa, kelompok tani Pani 50 hektar. Ini sebenarnya kita jelaskan, saya cuman kenapa kita berkumpul lagi padahal pertemuan di hotel wisata sudah jelas. Nama saya Agus, saya ketua kelompok tadi Tunas Baru Desa Sadua, bahwa selama saya mengikuti sosialisasi pada hari ini, saya pribadi merasa sangat berterima kasih kepada tim Pepedas Palu Poso selama mengikuti program sosialisasi ini. Saya cukup menerima pengalaman untuk bagaimana mengembangkan program kelompok tani ini ke depan. Harapan saya agar supaya program ini akan berlanjut 3 tahun ke depan. Insya Allah apa yang kita harapkan bersama dapat kita rasakan di kemudian hari. Terima kasih. Nama saya Andreas dari kelompok Tani Sinar Lampo Desa Moa. Pertemuan hari ini sangat membantu kami dalam hal pengembangan pertanian, khususnya dalam program SP3 yang dilaksanakan di Desa Gintu. Kesan yang kami terima di sini sangat baik, agar mengajak seluruh petani-petani bisa mengembangkan hasil dalam program yang diprakarsai oleh Bappedas Palu Poso. Terima kasih.